Oke, salam berjumpa kembali peserta didik kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia yang seperti kita ketahui bersama yang sangat kaya ya. Nah, ini ada satu kutipan bahwa suatu hari kalau misalnya Amerika itu ingin menguasai samudra dan dunia, dia harus merebut Indonesia terlebih dahulu. Karena Indonesia itu sangat sebagai benteng atau sendi kekuasaan yang paling utama. Semoga saja Indonesia benar-benar menjadi negara yang adidaya ya. Ini menurut Tan Malaka. Siapa Tan Malaka? Silahkan cari sendiri. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Kita akan belajar tentang keadaan alam Indonesia yang terdiri dari keadaan fisik wilayah dan keadaan flora faunanya. Keadaan fisik meliputi iklim dan bentuk muka bumi, flora faunanya meliputi keragamannya dan persebarannya di mana saja di Indonesia atau bagaimana persebarannya. Nah, ini yang pertama adalah kondisi geologi Indonesia. Nah, ini termasuk keadaan fisik wilayah Indonesia. Letak geologis Indonesia, nah itu ada di pertemuan tiga lempeng tektonik, walaupun sebenarnya ada empat ya kalau kita lihat dari peta ini. Ada lempeng Indo-Australia, terus lempeng Eurasia, lempeng uh, Pasifik, dan di sini ada lempeng Filipina. Kalau ada tanda garis seperti ini, berarti ini batas lempengnya. Terus ini ada tanda panah seperti ini, berarti ini adalah sistem sesar atau ada patahan di sini. Tanda panah yang tebal ini artinya arah pergerakan, dan yang segitiga ini adalah gunung api. Di buku kalian masing-masing juga sudah ada ya. Nah, kondisi geologi Indonesia, ya Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng yang menyebabkan Indonesia rawan terhadap terjadinya gempa tektonik dan gempa vulkanik akibat adanya deretan gunung api aktif hampir di seluruh wilayah Indonesia ya, seperti kalian lihat pada peta ini. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kalau dampak positifnya adanya gunung api ini menyebabkan daerah atau hampir seluruh wilayah di Indonesia tanahnya subur. Itu yang paling bermanfaat positif adanya atau kondisi geologi Indonesia ini. Berikutnya sebaran gunung api di Indonesia. Nah, ini contoh persebarannya di buku kalian juga sudah ada ya. Ini sebenarnya tidak semua yang diisikan di sini, hanya beberapa saja. Ya, seperti yang kita lihat di sini, kalau di Bali, yang mana saja ada? Gunung Agung, Gunung apa aja di sini, Batur, sama dua aja di sini ya. Terus ada yang sekitar kita, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Ijen, Gunung Raung, Sumeru, dan sebagainya. Nah, ini adalah persebaran gunung api di Indonesia, sangat banyak. Tidak salah kalau kita di Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga kekayaan alamnya pun melimpah. Nah, berikutnya ini adalah bentuk muka bumi Indonesia. Di buku kalian juga sudah ada. Bentuk muka bumi, ini kalau berdasarkan peta ini, ada yang namanya daerah pegunungan, terus ini daerah dataran tinggi, dataran rendah ya, sesuai dengan warnanya. Ini ada yang hijau ini perbukitan, jadi disesuaikan saja. Jadi sesuaikan dengan warnanya. Ini adalah bentuk muka bumi wilayah Indonesia. Walaupun nanti kalau misalnya kalian lihat petanya secara lebih detail per pulau ataupun per provinsi, itu akan lebih berbeda lagi atau lebih mendetail lagi. Karena ini wilayahnya luas ya Indonesia, sehingga penampakan konvensional atau umumnya secara garis besar seperti ini. Lalu keadaan iklim di Indonesia. Apa itu iklim dan apa bedanya iklim dengan cuaca? Nah, ini sudah ada penjelasannya saya buatkan di sini. Iklim itu adalah kondisi cuaca di wilayah tertentu dalam periode waktu yang lama. Kalau cuaca itu keadaan udara harian di suatu tempat meliputi wilayah yang sempit. Jadi di sana dari dua pengertian ini saja sudah kita bisa membedakan apa itu iklim dan cuaca. Jadi unsur pembeda utamanya yaitu waktu, cakupan wilayah,
kestabilannya, topografi, dan kemampuan prediksi. Kalau dari segi waktu, iklim itu berlangsung lama, sedangkan cuaca berlangsung singkat. Cakupan wilayah, iklim itu wilayahnya lebih luas. Kalau cuaca itu wilayahnya sempit. Kestabilan, nah iklim ini stabil, artinya tetap ya, sehingga dia perlu waktu lama atau berlangsung lama. Ini labil dari cuaca. Cuaca kestabilannya dia labil, mudah berubah. Makanya dia lingkupnya sempit dan waktunya relatif singkat. Topografi, nah ini kalau iklim tidak dipengaruhi topografi atau bentuk wilayah atau bentuk muka buminya atau tinggi rendah muka bumi ya. Sedangkan kalau cuaca ini sangat dipengaruhi ketinggian tempat. Misalnya kalau kita di Bali, daerah Denpasar dan dibandingkan dengan daerah Bedugul itu akan berbeda cuacanya. Misalnya di Bedugul, daerah pegunungan akan relatif sering terjadi hujan, sedangkan di Denpasar belum tentu. Itu yang membedakan dari segi topografi. Kemudian kemampuan prediksi. Kalau iklim ini bisa diprediksi bahkan setahun mendatang. Oh, setahun mendatang iklim di wilayah ini adalah seperti ini. Itu misalnya. Kalau prediksi cuaca itu paling maksimal sepekan atau 1 minggu yang akan datang. Misalnya, minggu yang akan datang kemungkinan akan ada hujan disertai petir di daerah ini dan sebagainya. Kalau kalian sering mendengar perakiraan cuaca di TV atau di mana di HP sekarang juga ada ya, itu salah satu bentuk pembeda dari cuaca dan iklim. Nah, ini keadaan iklim di Indonesia. Indonesia itu beriklim apa? Nah, kalau dari segi kita lihat dari klasifikasi iklim matahari, Indonesia iklim matahari artinya iklim berdasarkan intensitas sinar matahari di suatu wilayah. Nah, kalau Indonesia, nah ini sudah ada gambarnya ya. Kalau yang merah ini, termasuk Indonesia kan warnanya merah di sini, berarti itu adalah tropical zone atau zona iklim tropis. Kalau yang kuning atau oranye ini ya, oranye itu artinya subtropical zone atau zona subtropis. Kalau yang hijau ini iklim sedang namanya, temperate zone, iklim sedang. Jadi di sini iklim sedang ini punya 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Jadi ini wilayah iklim subtropis. Dan yang terakhir, yang warnanya biru dongker ini adalah iklim kutub atau dingin. Hanya ada cuaca dingin saja. Sehingga daerah yang iklimnya dingin, iklim kutub identik dengan daerah yang diliputi atau diselimuti oleh es ya di waktu-waktu tertentu. Nah, ini adalah iklim berdasarkan intensitas penyinaran matahari. Jadi Indonesia beriklim tropis. Nah, keadaan iklim di Indonesia, nah ini masih lanjutan ya. Selain iklim matahari tadi, Indonesia juga dipengaruhi oleh iklim musim dan iklim laut. Iklim musim ini, nah ini dipengaruhi oleh angin musim atau kita sebutnya angin muson. Angin muson ini disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara antara di wilayah benua dan di samudra. Sehingga bertiuplah angin muson. Ya, angin kan udara yang bergerak. Bergeraknya karena apa? Ya karena adanya perbedaan tekanan. Dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Angin muson barat ini bertiup bulan Oktober dan April. Ini membawa musim hujan di Indonesia. Sebaliknya, angin muson timur bertiup bulan Mei sampai September. Ini menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Nah, di antara April sampai Mei ini terjadi apa? Nah, ini biasanya musim peralihan. Atau kita sering menyebutnya mungkin pancaroba. Nah, lalu ada iklim laut. Ini dipengaruhi kondisi wilayah Indonesia di sebagian besar terdiri dari wilayah perairan atau laut. Ini menyebabkan. Sehingga karena tadi iklimnya tropis, lalu diimbangi atau dibarengi adanya wilayah laut perairan yang lebih
luas dari daratan sehingga terjadi penguapan yang tinggi, penguapan air. Penguapan air yang banyak inilah yang menyebabkan terkadang kita mengalami musim hujan di musim kemarau gitu misalnya. Itu yang menyebabkan karena adanya iklim yang buruk. Berikutnya, nah ini keadaan iklim di Indonesia yang berkaitan dengan arah angin. Nah ini muson barat dan angin muson timur. Nah ini pergerakan anginnya seperti ini. Yang biru ini angin muson barat. Ya, kebalik, yang biru ini angin muson timur, yang merah ini adalah angin muson barat. Ini pergerakan anginnya. Lalu ada keadaan iklim di Indonesia, lanjutan juga. Ini adalah peta curah hujan Indonesia. Di bukunya juga sudah ada. Ini berdasarkan tinggi intensitas curah hujan. Semakin kalau merah, nah ini semakin ke sini. Nah ini berarti curah hujan wilayahnya semakin tinggi. Kita lihat di mana yang paling tinggi. Cari aja warnanya biru. Kalau misalnya di sini. Jadi di Papua Barat ini ya. Mana yang paling rendah curah hujan? Cari yang merah. Nah ini sekitar sini. Ini di Pulau Sumbawa ya. Jadi Nusa Tenggara Timur juga banyak ini yang curah hujannya relatif sedikit. Nah, sehingga ini akan berpengaruh terhadap kondisi alam di suatu wilayah. Ini curah hujan ya. Nah, sekarang kita bahas flora dan fauna. Seperti yang kalian ketahui atau mungkin ada yang belum tahu, flora itu adalah tumbuhan, fauna itu adalah hewan. Jadi ada beberapa kutipannya. Kalau jumlah spesies, nah ini flora Indonesia itu adalah flora dari Malaysiana. Ini menurut ini hasil risetnya Cecep Kusmana dan Agus Hikmat yang ini dikutip dari Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jadi jumlah spesies mencapai 20.000 spesies. 40%-nya merupakan tumbuhan endemik atau asli Indonesia. Jadi kalau kalian dengar kata endemik, berarti itu adalah asli dari wilayah yang bersangkutan. Kalau sekarang endemik Indonesia, berarti asli dari Indonesia. Hanya ada di Indonesia. Walaupun beberapa mungkin bisa dipindahkan, tapi aslinya dari Indonesia. Itu maksud endemik. Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat, nah ini masalahnya ya, keterancaman dan kepunahan spesies tumbuhan tertinggi di dunia. Jadi ini mengindikasikan bahwa orang-orang Indonesia masih kurang sadar dalam rangka merawat dan menjaga tumbuhan khususnya flora yang langka supaya tidak punah ya. Itu masih kurang. Karena kedepannya itu adalah PR bagi kita semua warga negara Indonesia. Kemudian fauna hewan, ini menurut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI tahun 2015, spesies fauna endemik atau asli Indonesia itu ada 270 spesies mamalia. Ini ada burung, reptil, amfibi, dan ikan. Itu silahkan dibaca sendiri. Dan di bukunya ini juga sudah ada ya menurut Departemen Kehutanan secara keseluruhan spesies yang ada di Indonesia. Sedikit berbeda ya, karena ini tahun 99 dan ini tahun 2015, otomatis beberapa sudah mengalami perkembangan. Nah, ini persebaran flora di Indonesia. Di Indonesia terdapat dua persebaran flora, yaitu di bagian barat dan timur. Di bagian barat itu disebut kelompok flora Indo-Malayan, kalau di timur disebut dengan flora Indo-Australia. Jadi intinya yang di barat ini lebih identik ke benua Asia atau Melayu ya, Semenanjung Malaka, dan benua Asia sendiri ya, dan yang di timur ini lebih identik ke flora di bagian wilayah benua Australia. Nah, persebaran faunanya dibagi menjadi 3 kalau di Indonesia. Ini ada penelitian dari, ya ini berdasarkan nama-nama garis ini ya, Willace line atau garis Willace, yaitu intinya di Indonesia ada 3 wilayah fauna, yaitu fauna Indonesia Barat, peralihan Indonesia Tengah, dan Australis di Indonesia Timur.
Jadi di peralihan dan Indonesia bagian barat atau Asiatis dibatasi oleh garis Wiles. Kalau yang di Australis dengan peralihan itu dibatasi garis Weber. Ini sebenarnya garisnya hayal ya, hanya ada di peta persebaran fauna saja. Di kenyataan tidak ada garis seperti ini. Jadi beberapa jenis hewannya sudah ada di buku kalian masing-masing. Jadi kurang lebih ya di sini identik dengan fauna-fauna yang mirip dengan benua Australia. Kalau di sini identik dengan fauna yang ada di benua Asia. Kalau di peralihan atau Indonesia Tengah identik dengan hewan-hewan endemik khas Indonesia yang memang asli Indonesia. Di sini beberapa jenis hewan ditampilkan, terutama yang terkenal dan hampir punah ini ya. Buang madu, harimau Sumatera, gajah Sumatera, badak bercula satu di Jawa ya, harimau Jawa, banteng, di Kalimantan ya identik dengan orangutan. Kalau kita di Bali mungkin identik dengan jalak Bali ya. Di bagian tengah ada babi rusa, anoa, burung maleo, ini paling terkenal ya, komodo. Kemudian di bagian timur ada burung cendrawasih, burung surgawi, kakak tua, walabi atau kanguru yang kecil itu, lalu ada kuskus juga. Ini identik dengan fauna Australia. Oke, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.